Bab 72. Hati yang kuat. Saat ini, wajah William yang penuh amarah. Kunjungannya ke Jiangsu kali ini tidak hanya dia sendiri, tetapi juga ada Yan Senwang, Lu Xiyang, dan eksekutif perusahaan lainnya. Alasan mengapa keluarga mengirimkan tim yang kuat adalah untuk membuka pasar Jiangsu. Dia bertanggung jawab atas semua masalah di Jiangsu. Bahkan dirinya, setelah menyadari identitas luar biasa Jerry yang tadi malam, harus menundukkan kepalanya. Terlebih lagi, Yan Senwang, seorang menantu keluarga Yang. Setelah Yan Senwang mendengar kata-kata William Yang, dia tampak ketakutan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia hanya menantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kakek sampai menelponmu secara pribadi? William yang mengerti arti dari kata-kata Yan Senwang, meraih kerahnya dan meraung, siapa yang kamu singgung? Mata Yan Senwang penuh ketakutan, dia tidak berani menyinggung William Yang, dan dengan cepat berkata, Kak, aku benar-benar tidak menyinggung siapapun, aku hanya menyinggung menantu laki-laki dari keluarga kecil yang tidak berguna. Pak, William yang menamparnya lagi, lalu apa hakmu menyebut orang lain sampah? Aku rasa kamu yang sampah. Di mana orang yang kamu sebutkan sekarang? Meskipun William yang tidak yakin apakah sampah yang dibicarakan Yan Senwang adalah orang penting, dia tahu bahwa dalam kasus ini, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dia harus memastikannya sendiri. Kakeknya adalah kepala keluarga Yang, jika kakek menelponnya secara pribadi dan memarahinya, ini artinya Yan Senwang pasti telah menyinggung orang penting. Yan Senwang tidak berani menyembunyikan apapun, menunjuk ke grup Yan Chen dan berkata, dia sudah masuk. Pada saat yang sama, di dalam grup Yan Chen, Yumi Qin sedang menunggu Jerry yang dengan ekspresi khawatir di wajahnya, yang dia khawatirkan adalah Jerry yang, takut dia menyerang Yan Senwang dan akan dibawa pergi oleh pihak berwenang. Adapun Yan Senwang, sejak dia melihatnya memasuki hotel dengan wanita lain, dia sudah menyerah. Setelah mengetahui berita pernikahannya, dia tidak akan memiliki perasaan apapun padanya. Kakak ipar, kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Tepat ketika dia khawatir, Jerry yang tiba-tiba masuk, dan Yumi Qin bergegas datang ke arahnya. Jerry yang menatapnya dengan aneh, apakah kamu khawatir aku akan menyakitinya? Yumi Qin dengan cepat menggelengkan kepalanya, aku khawatir jika kamu bertindak terlalu keras, kamu akan ditangkap oleh pihak berwenang. Jerry yang tiba-tiba menyadari bahwa dia mengkhawatirkan dirinya, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jangan khawatir, aku hanya memperingatkannya, dan dia tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Untuk menyelesaikan masalah ini, dia langsung memperingatkan kepala keluarga yang di kota Zhou. Jika Yan Senwang benar-benar berani mengganggu Yumi Qin lagi, keluarga yang tidak akan mengampuni Yan Senwang pergi. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Yumi Qin bertanya dengan curiga setelah memastikan bahwa Jerry yang baik-baik saja. Terakhir kali di restoran Bei Yuanchun, dia melihat Robin Luo dan Choki Su menghormati Jerry Yang, tetapi dia tidak mengaitkan Jerry Yang dengan grup Yan Chen. Jerry yang berkata, aku ingin bertemu dengan Cheo Luo. Yumi Qin lebih bingung lagi, apakah kamu kenal dengan Cheo Luo? Aku pernah menyelamatkan hidupnya secara tidak sengaja sebelumnya, dan hubungan kita sangat baik. Jika kamu menemui masalah di perusahaan, kamu dapat meminta Cheo Luo untuk menyelesaikannya, dia akan membantumu. Kata Jerry yang sambil tersenyum. Yumi Qin tiba-tiba menyadari, tidak heran Cheo Luo sangat sopan kepadaku, ternyata itu karena kamu. Kalau begini, aku terbantu olehmu. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ketika kamu gajian, ingatlah untuk mentraktirku makan. Sambil berbicara, Jerry yang melambai ke Yumi Qin dan pergi. Sudut mulut Yumi Qin meringkuk, dan dia berkata dengan arogan, kamu adalah kakak iparku, buat apa berterima kasih, jika soal makan, mestinya kamu yang mentraktirku. Jerry yang jarang datang ke grup Yan Chen, tetapi setiap kali dia datang, dia pasti mencari Robin Luo. Cheo, Anda pasti memiliki perintah untukku, kan? Kata Robin Luo dengan gemetar.
Jerry yang menatapnya dengan geli dan berkata, "Kamu tampaknya sangat takut padaku." Robin Luo berkata dengan cepat, "Kamu adalah bosku, tentu saja aku takut padamu." Jerry yang tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan memakan orang, selama kamu setia kepadaku, aku secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Setelah menggoda Robin Luo sebentar, Jerry yang kembali serius, dan berkata, "Jika aku ingat dengan benar, aku pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak diizinkan untuk memiliki bisnis apapun dengan keluarga yang dari kota Zhou di Jiangsu, tetapi aku mendengar bahwa keluarga yang sudah menemukan beberapa rekan kerja sama di Jiangsu." Bukannya Jerry yang pelit, tapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai. William yang berani mengganggu Lexi Qin sebelumnya, tetapi sekarang menantu dari keluarga yang juga mengganggu Yumi Qin, yang membuat Jerry yang memutuskan untuk mengusir keluarga yang dari Jiangsu. Robin Luo tersenyum pahit, "CEO, bukannya aku tidak mengikuti perintahmu, tetapi posisi grup Yan Chen di Jiangsu sangat canggung. Di mata orang kaya, ini hanya cabang kecil, dan mereka tidak takut." Ketika Jerry yang mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba terdiam. Dia berpikir bahwa grup Yan Chen dapat mengatur ekonomi seluruh Jiangsu dengan nama keluarga Yuan, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu optimis. Seperti yang dikatakan Robin Luo, di Jiangsu, grup Yan Chen hanyalah sebuah cabang kecil. Sepertinya kita terlalu rendah hati. Jerry yang sedikit menyipitkan matanya. "CEO, ada yang ingin aku katakan, tidak tahu boleh atau tidak," kata Robin Luo setelah sedikit ragu. "Katakanlah." Jerry yang mengerutkan kening. Robin Luo berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun keluarga Yuan telah mengembalikan grup Yan Chen kepada Anda, pada kenyataannya, manajemen senior grup Yan Chen masih anggota keluarga Yuan. Sekarang cabang Jiangsu seperti sebuah individu bernama saja." Setelah selesai berbicara, Robin Luo menatap Jerry yang dengan hati-hati. Melihat dia tidak marah, dia melanjutkan, "Ini juga alasan utama mengapa raksasa top di Jiangsu tidak menganggap cabang kita dengan serius." "Kamu benar." Jerry yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dia memahami kebenaran ini sejak keluarga Yuan menyerahkan kepemimpinan grup Yan Chen kepadanya. Meskipun grup Yan Chen didirikan oleh ibunya, di mata banyak orang di keluarga Yuan, ini adalah milik keluarga, dan banyak anggota keluarga yang bahkan adalah eksekutif senior grup Yan Chen. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi Jerry yang untuk sepenuhnya mengendalikan grup. "Jangan khawatir, sekarang bukan waktunya, suatu hari, aku akan mengambil kembali semua hutang keluarga Yuan kepadaku dengan tanganku sendiri." Emosi Jerry yang tiba-tiba meningkat, dan tatapan tajam di matanya muncul dalam sekejap. Mendengar kata-kata ini, hati Robin Luo berkedut hebat. Keluarga Yuan dari kota Yan adalah salah satu dari 8 keluarga kaya yang berdiri di puncak kerajaan Kyushu. Saat ini, telepon kantor Robin Luo berdering. "Apa, orang-orang dari keluarga yang dari kota Zhou?" "Tidak, suruh mereka pergi." Ketika Robin Luo mendengar bahwa seseorang dari keluarga yang ingin bertemu dengannya, dia sangat takut hingga hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Jerry yang baru saja bertanya tentang keluarga Yang, tetapi orang-orang dari keluarga yang malah datang kepadanya. "Tunggu." Jerry yang tiba-tiba berkata, "Biarkan mereka masuk." Bersambung.